Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Selanjutnya tidak lupa khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi, umumnya kepada para jamaah sekalian, agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjalankan perintah-perintah Allah berdasarkan ilmu yang benar, agar kita masuk ke dalam surga, dan kita tinggalkan larangan-larangan Allah juga berdasarkan ilmu yang benar, agar kita selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam kitabnya Mu'jamul Kabir, kemudian juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma baqiya syai'un," tidak ada sedikit pun yang tertinggal, "yuqarribu minal jannah," tidak ada yang terlewat apa saja yang bisa bikin orang masuk surga, wa yuba'idu minan nar, kemudian bisa menyelamatkan orang dari neraka. Tidak ada yang terlewat sedikit pun illa wa qad buyyina lakum, kecuali semuanya sudah dijelaskan kepada kalian. Jadi tidak ada apa saja yang bisa bikin orang masuk surga, dan tidak ada apa saja yang bisa bikin orang masuk neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ingin kita bahas pada kesempatan kali ini, sidang Jumat rahimakumullah, yaitu para ulama menyebutkan bahwa
cara yang paling cepat untuk kita masuk surga, jalan tercepat masuk surga adalah belajar agama. Karena di awal disampaikan tidak ada yang bisa bikin orang masuk surga, tidak ada yang bisa bikin orang masuk neraka kecuali semuanya sudah dijelaskan. Pastinya orang-orang pada pengen masuk surga. Pastinya orang-orang nggak pengen masuk neraka. Nah, apa sih jalan cepat menuju surga? Kata para ulama, jalan cepat menuju surga adalah belajar agama. Apa sebabnya jalan cepat menuju surga itu adalah belajar agama? Sebabnya adalah ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Wa man salaka tariqan", barang siapa yang dia meniti satu jalan, yaltamisu fihi ilman, di situ dia belajar agama. Kalau kita bilang barang siapa yang nyempetin belajar agama, hadir dia di kajian, hadir dia di majelis taklim, hadir dia di majelis ilmu, barang siapa yang nyempetin belajar agama, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, akan Allah mudahkan jalan menuju surga. Apa maksudnya orang yang belajar agama akan Allah mudahkan jalan menuju surga? Ada dijelaskan 4 oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Yang dimaksud dengan orang yang belajar agama akan Allah mudahkan jalannya menuju surga, yang pertama adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis, ketika dia nyempetin belajar agama, ketika dia menuntut ilmu yang bermanfaat, maka pastinya akan Allah mudahkan jalan menuju surga. Kemudian yang kedua, ketika dia belajar agama, ketika dia hadir di kajian, ketika dia hadir di majelis taklim, maka dengan itu dia bakalan dapat hidayah. Kemudian setelahnya dengan hidayah tersebut, maka akan Allah mudahkan jalan menuju surga. Kenapa nih dia bisa rajin sholat 5 waktu berjamaah? Dan kita tahu sholat 5 waktu berjamaah ini adalah diantara jalan menuju surga. Tapi sebab terbesarnya apa? Oh, ternyata dia rajin hadir di kajian, dia hadir di majelis taklim, dia belajar agama. Jadi dia tahu sholat 5 waktu berjamaah bagi laki-laki hukumnya adalah wajib. Dapat hidayah dia di situ. Kenapa dia puasa Ramadannya full? Karena sebagian orang kita lihat ada yang puasa Ramadan cuma sehari 2 hari doang, ada yang cuma minggu pertama doang, malahan ada yang nggak puasa Ramadan padahal dia orang Islam. Tapi orang ini kok puasa Ramadan full, tarawih rajin full, nggak bolong. Oh, ternyata dia belajar agama. Di situ dia dapat hidayah jalan menuju surga. Itu yang kedua. Dengan orang belajar agama, dia bakalan dapat hidayah. Kalau kagak belajar agama, hidupnya gitu-gitu aja. Kalau lagi pengen sholat ya sholat, kalau lagi kagak pengen ya kagak. Kalau lagi pengen bener ya bener, kalau lagi kagak ya kagak. Gara-garanya kagak belajar agama. Beda dengan orang yang belajar. Dengan itu di sela-sela Allah berikan kepadanya hidayah. Dengan hidayah itu dia bisa merasakan jalan cepat menuju surga. Kemudian yang ketiga, bahwa dengan dia belajar agama akan Allah mudahkan jalan menuju surga.
Penjelasan yang ketiga adalah ilmu yang satu akan menghadirkan ilmu-ilmu yang lain. Satu kebaikan akan menghadirkan kebaikan-kebaikan yang lain. Hadirnya di kajian kitab tauhid, dengar ada kajian fikih, hadir juga. Dengar ada kajian hadis, hadir juga. Pengajiannya tafsir ba'da subuh, dengar ada kajian hadis hari Ahad ba'da maghrib, hadir juga. Ini yang dikatakan oleh para ulama, man amila bima alima, barang siapa yang mengamalkan ilmu yang dia ketahui, awrathahullahu ilma ma'lam ya'lam, akan Allah wariskan kepadanya ilmu yang dia tidak tahu. Dia hadirnya fikih bab toharoh doang, lama-lama dia belajar bab sholat yang tadinya dia nggak tahu, bab zakat, bab puasa, bab haji, umrah. Lama-lama hadir di kajian tauhid, lama-lama hadir, lama-lama tafsir, lama-lama ini. Maka orang yang mengamalkan sesuatu yang dia tidak tahu, Allah kasih hadiah, Allah kasih warisan, dia dapat hal-hal yang orang yang mengamalkan sesuatu yang dia tahu, Allah kasih warisan, Allah kasih hadiah, dia bakal dapetin hal-hal yang dia tadinya nggak tahu. Dan para ulama juga mengatakan thawabul hasanah al-hasanatu ba'daha. Pahala satu kebaikan adalah kebaikan berikutnya. Dengan dia rajin belajar agama, dia hadir di kajian, hadir di majelis ilmu, di majelis taklim, maka anggap satu kebaikan akan menghadirkan kebaikan-kebaikan yang lain. Dan seperti itu Allah katakan dalam Quran surat Maryam ayat 76. Wa yazidullahu alladhina ihtadaw hudan. Kata Allah, Allah menambah orang-orang yang udah dapat hidayah, dikasih tambah lagi hidayahnya. Maka orang yang belajar agama akan Allah mudahkan jalan menuju surga. Dia udah tahu, dia udah dapat hidayah, Allah tambah lagi kasih hidayah. Maka dengan itu pemahamannya, Allah mudahkan jalan menuju surga. Ini juga Allah sebutkan dalam Quran surat Muhammad ayat 17. Walladzina ihtadaw, orang-orang yang udah cakap-cakap dapat hidayah, zadahum huda, sama Allah ditambah lagi hidayahnya. Wa atahum taqwahum, kemudian sama Allah diberikan balasan karena ketakwaannya. Maka kepada mereka yang barangkali belum mulai belajar agama, dari sekarang ayo cari informasi kajian ilmiah sekitaran Jabodetabek misalnya. Cari info kajian-kajian kitab sekitaran Jabodetabek misalnya. Ada waktu kita pulang kerja pada maghrib sampai isya, sempatkan kita belajar agama. Dengan itu kita akan menikmati Allah mudahkan jalan menuju surga. Baru tadi pagi ya ada orang yang WhatsApp saya nanya, bagaimana caranya agar hati ini Allah berikan kemudahan lebih memprioritaskan akhirat ketimbang dunia. Caranya ternyata disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis. Barang siapa yang tujuan hidupnya adalah akhirat, barang siapa yang tujuan hidupnya adalah akhirat, maka akan Allah mudahkan semua urusannya. Allah akan mudahkan semua urusannya kalau tujuan hidupnya adalah akhirat. Dan dunia akan datang kepada dia dalam keadaan hina. Artinya dia punya duit 50 juta biasa aja, gaji dia 5 juta bulanan biasa aja, gaji dia bulanannya 15 juta biasa aja. Sekali waktu ada bisnisan dapat keuntungan dia 100 juta biasa aja. Dunia datang kepadanya dalam keadaan hina. Kenapa? Karena tujuan hidupnya adalah akhirat. Dia punya mobil harganya 200 juta, 300-an, 500 jutaan, biasa aja.
Atau mungkin dia melihat temannya lebih kaya daripada dia, biasa aja. Kenapa? Dunia. Berbeda dengan orang yang tujuan hidupnya adalah dunia. Allah akan cerai beraikan urusannya. Allah akan bikin terngiang-ngiang kemiskinan terus depan matanya. Miskin, besok makan apa? Besok bayaran gimana? Gara-garanya tujuan hidupnya adalah dunia. Dan ingat, Nabi mengatakan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali hanya sebatas takdir Allah. Gak bakal ngelewatin takdir. Kalau gaji bulanannya cuma 7 juta, gak bakal 7 juta 100 tuh gak bakal. Kalau pendapatan bulanannya cuma 15 juta, gak bakal lewat dari takdir Allah. Kalaupun lewat, dapat bulan itu 20 juta, emang takdirnya segitu. Dapatnya dari mana informasi ini? Dapatnya dari belajar agama. Dapatnya dari hadir di majelis ilmu. Sehingga saya katakan kepadanya, ringkasnya adalah belajar agama. Dengan itu akan Allah mudahkan kita bisa dengan mudahnya memprioritaskan akhirat. Kemudian yang terakhir, yang keempat, belajar agama Allah mudahkan jalan menuju surga nanti di akhirat. Orang-orang akan dikumpulkan, dibentangkan jembatan jalan menuju surga. Orang akan mantap nyebrang jembatan tergantung dia dulu di dunia mantapnya dalam beragama bagaimana. Dan orang gak bisa mantap dalam beragama kalau kagak belajar agama. Ketika dia istiqomahnya mantap di dunia, istiqomahnya luar biasa, maka dia akan Allah mudahkan dalam menyeberangi siratal mustaqim. Tapi kalau dalam beragamanya ogah-ogahan, maka ketahuilah, orang yang nyebrang di atas siratal mustaqim itu kalau nyampe ujungnya surga, kalau jatuh neraka. Dan orang nyebrang itu beda-beda. Ada yang secepat kilat, ada yang terbang, ada yang jalan kayak orang berlari, ada yang kayak jalan cepat, bahkan ada yang merangkak. Dan di samping kanan kiri siratal mustaqim itu ada pengait. Mungkin kalau bahasa pendekatannya itu kayak celurit bentuknya gitu. Ada orang-orang yang udah kecabik-cabik, kanan kirinya dia dicabik-cabik, akhirnya nyampe juga dia, cuma nyampe udah bonyok-bonyok dia, udah berdarah-darah dia. Tapi alhamdulillah nyampe depan pintu surga, tinggal masuk dong. Maka orang yang belajar agama akan Allah mudahkan jalan menuju surga, bakal berasanya besok di akhirat. Ketika manusia mereka ngantri nyebrang siratal mustaqim, bagaimana orang bisa nyebrang di atas jembatan itu yang informasinya jembatannya tipis, kayak rambut dibelah 7 gitu. Lebih licin lagi itu jembatan, bagaimana cara kita nyebranginya? Wallahu a'lam. Maka orang yang belajar agama akan Allah mudahkan jalan menuju surga besok ketika nyebrang siratal mustaqim, karena dia di waktu di dunia mantap dalam beragamanya, gara-garanya belajar agama. Maka ketika nyebrang siratal mustaqim akan mantap juga dia dalam menyeberangi siratal mustaqim, Allah mudahkan jalan menuju surga. Maka kesimpulannya, sidang Jumat rahimakumullah, belajar agama adalah jalan cepat menuju surga. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah melimpahkan keberkahan kepada kita semua dan kaum muslimin, sehingga kita dimudahkan di dalam belajar agama, dan mudah-mudahan dengan itu Allah mudahkan bagi kita jalan menuju surga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah.
pada khutbah yang kedua ini khatib ingin menyampaikan tentang pentingnya ilmu dalam kehidupan seorang muslim. Kalau kita lihat dalil-dalil dalam Al-Quran atau kita lihat dalil-dalil dalam hadis, banyak dalil yang menganjurkan orang Islam itu harus berilmu. Orang Islam itu harus belajar agama. Maka ini menunjukkan saking banyaknya itu dalil menunjukkan bahwa ilmu itu penting dalam kehidupan seorang muslim. Bahkan kalau kita mau lihat, tidak ada agama yang nyuruh pemeluknya belajar seperti agama Islam ini, tidak ada. Tidak ada kitab suci manapun yang memerintahkan untuk belajar agama, lebih menganjurkannya lebih, menekankannya lebih. Tidak ada selain Al-Quran, tidak ada. Ya, makanya ini menunjukkan apa? Ilmu itu penting dalam kehidupan seorang muslim. Bahkan ayat Quran yang pertama kali turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Disuruh baca, disuruh belajar. Kemudian Nabi SAW dalam Quran surat Toha ayat 114, Allah perintahkan wa qul rabbi zidni ilma. Nabi disuruh berdoa, ya Allah tambahkan ilmu kepadaku. Nabi enggak disuruh berdoa tambahin rezeki, tambahin harta, tambahin anak, tambahin jabatan, tambahin dunia, enggak. Tapi disuruh tambahin ilmu. Ini menunjukkan akan pentingnya ilmu dalam kehidupan seorang muslim. Perintah kepada Nabi SAW juga perintah kepada kita. Maka kita minta ilmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi yang lain, Nabi mengatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Belajar agama wajib bagi setiap orang Islam, baik laki-laki ataupun perempuan, yang gede ataupun yang kecil, semuanya wajib belajar agama. Maka pada hakikatnya kehidupan seorang muslim pondasinya, dasarnya adalah ilmu. Landasannya adalah belajar agama, belajar syariat, belajar Quran Sunnah dengan pemahaman yang benar. Oleh karenanya dari sini kita simpulkan bahwa ternyata ilmu itu penting dalam kehidupan seorang muslim. Dan belajar agama adalah jalan cepat menuju surga. Oleh karenanya kepada kita semua kaum muslimin dan semuanya, kita harus belajar agama. Kita harus menuntut ilmu. Jadi kalau para ulama membahasakannya itu adalah ilmu, ilmu, ilmu dan ilmu. Maka dengan ini kita berdoa kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semua dan kaum muslimin di dalam mempelajari agama yang benar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.